Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PBUB akan mengimplementasikan program kami yang bernama KOSKU. Kami terdiri dari 3 tim. Yang pertama, Nur Muhammad Himawan dengan NIM 2024 10 10 10 70. Yang kedua ada Farel Dwi Tantio Purwadiansyah dengan NIM 2024 10 10 81, dan saya sendiri Seleka Safitri dengan NIM 2024 10 10 10 95. Latar belakang. Pada umumnya, pencatatan laporan keuangan bagi pemilik usaha kos masih dilakukan secara manual dengan cara mencatat transaksi ke buku catatan dan menghitung secara manual data transaksi tersebut, sehingga menghasilkan laporan keuangan dalam pembukuan sederhana. Akan tetapi, hal tersebut sangatlah tidak efektif. Banyaknya jumlah transaksi yang terjadi setiap harinya mengharuskan pencatatan, perhitungan transaksi, dan pembuatan laporan memakan waktu yang tidak sedikit. Di lain sisi, kebutuhan rumah tinggal sementara seperti rumah kos semakin meningkat. Hal ini didasari oleh keperluan setiap orang yang mengharuskan beraktivitas di luar daerah harus mencari rumah kos pada area lokasi terdekat. Saat ini, pencarian rumah kos masih dilakukan dengan melakukan pencarian sederhana, seperti datang ke lokasi untuk melihat langsung rumah kos. Pencarian dengan cara seperti ini menyulitkan pencari untuk melakukan perbandingan harga sewa dan fasilitas karena harus datang ke lokasi secara langsung. Selanjutnya, solusi dari kami melihat dari permasalahan di atas, maka dibutuhkan sebuah inovasi, yakni aplikasi yang bernama KOSKU. Kami merancang aplikasi KOSKU solusi untuk dijadikan sebagai sebuah pusat informasi atau rekomendasi pencarian rumah kos yang tepat. Selain itu, KOSKU juga merupakan solusi untuk pengelolaan keuangan yang dapat digunakan untuk membantu dalam memonitoring keuangan dengan cara melakukan pencatatan maupun perhitungan pada pemasukan dan pengeluaran keuangan secara rinci, cepat, cermat, dan tetap akurat. Ruang lingkup aplikasi KOSKU. Aplikasi KOSKU merupakan aplikasi yang ditujukan untuk membantu pemilik usaha rumah kos dalam memanajemen usahanya. Selain itu, aplikasi ini juga sebagai sarana informasi untuk mencari tempat kos yang tepat. Aplikasi KOSKU dapat digunakan oleh pemilik dan penyewa kos. Bagi pemilik kos, aplikasi KOSKU memiliki 3 fitur utama, yaitu mengelola data kamar kos, laporan pemasukan, dan laporan pengeluaran. Sedangkan bagi calon penyewa, aplikasi KOSKU memiliki satu fitur untuk melihat daftar data kamar kos yang tersedia. Saat menjalankan aplikasi, pemilik maupun penyewa harus melakukan login terlebih dahulu. Fitur penyewa kosku. Untuk calon penyewa kos memiliki fitur untuk melihat data kamar kos yang tersedia dari kondisi kamar kos, nomor pemilik kos, alamat kos, hingga biaya harian, mingguan, bulanan, hingga sistem kontrak tahunan. Next. Fitur bagi pemilik kosku yang pertama dapat melihat data kamar kos, yang kedua menambah data kamar kos, ketiga mengubah data kamar kos, keempat menghapus data kamar kos, yang kelima melihat data laporan keuangan, keenam melihat data penyewa kos, ketujuh mengelola data rumah kos, kedelapan menambah data laporan keuangan, dan yang sembilan mengubah data laporan keuangan, dan terakhir menghapus data laporan keuangan. Selanjutnya distribusi tugas. Untuk Sela Eka Safitri di sini sebagai project manager dan Mawan dan Fatal sebagai programmer. Ini adalah distribusi tugas secara umum. Untuk pengerjaannya kami tetap bekerja sama. Selanjutnya di sini ada BPMN atau Business Process Model dan Notasi. Untuk BPMN yang pertama yaitu untuk melihat data kamar kos, di mana calon penyewa yaitu masuk akun sebagai calon penyewa, lalu dia masuk ke menu daftar kamar kos, kemudian dia dapat melihat seluruh data kamar kosnya. Kemudian untuk diagram membuat data kamar kos, untuk membuat data kamar kos terlebih dahulu harus masuk ke menu data kamar kos, lalu dia menambahkan data kamar kosnya, lalu ada percabangan apakah seluruh datanya itu sudah terisi apa belum. Kalau sudah dia akan menampilkan pesan bahwa data kamar kos itu telah berhasil ditambahkan. Kemudian kalau tidak, maka akan menampilkan pesan bahwa data kamar kos itu harus terisi semua. Kemudian ada decision lagi, apakah apakah Anda tetap ingin melanjutkan ke proses apabila iya dia akan lanjut, kalau tidak dia akan end. Kemudian dia decision yang melihat data kamar kos, apakah dia melihat data kamar kos, kalau iya dia akan melihat terus end. Kemudian untuk mengubah data kamar kos di sini dia masuk ke menu data kamar kos terlebih dahulu, lalu memilih ubah data kamar kos, lalu apakah ada decision, apakah ingin dirubah, kalau tidak langsung ke end, kalau iya dia akan memasukkan ID terlebih dahulu, lalu apakah ID-nya tersedia pada data kamar kos, kemudian kalau iya dia akan diubah,
lalu menampilkan bahwa datanya itu telah berhasil diubah. Kemudian untuk diagram selanjutnya yaitu untuk menghapus data kamar kos. Untuk menghapus dia harus masuk ke menu data kamar kos, lalu memilih hapus data kamar kos, lalu apakah yakin ingin dihapus. Kalau iya dia akan memasukkan ID, kalau tidak dia akan langsung ke end. Kalau iya dia akan ID itu akan dicek terlebih dahulu apakah ada di database atau enggak. Kalau iya dia akan ditampilkan ke bahwa data itu telah berhasil dihapus. Kemudian untuk membuat data pemasukan ini hampir sama, yaitu kita masuk ke menu pemasukan, lalu kita menambahkan data pemasukan, terus ada decision apakah seluruh data itu sudah terisi apa belum. Lalu kalau datanya sudah terisi, maka dia akan menampilkan pesan bahwa data pemasukan itu telah berhasil ditambahkan. Kemudian untuk mengubah data pemasukan, dia akan masuk ke menu pemasukan, dia akan memilih ubah data pemasukan, lalu ada decision apakah data ingin diubah atau tidak. Kalau iya, dia akan memasukkan ID yang ingin diubah, kemudian dia akan menampilkan pesan bahwa datanya itu telah berhasil diubah. Lalu untuk menghapus data pemasukan, hampir sama dengan proses sebelumnya, dia memerlukan ID pemasukan untuk dihapus. Kemudian untuk data pengeluaran kurang lebih juga hampir sama, dan mengubah dan menghapus data pengeluaran. Selanjutnya yaitu objek diagram. Next. Di dalam objek diagram ini terdapat entry data akun pemilik kos dan user atau calon penyewa. Objek diagram ini yang nantinya akan digunakan pada sistem. Di sini terdapat kelas akun yang memiliki relasi dengan kelas pemilik dan kelas user. Yang mana di kelas pemilik terdapat objek diagram yaitu pemilik 1, yang di dalamnya terdapat atribut email dan password. Next. Selanjutnya ada objek diagram entry data kamar kos, yang mana terdapat kelas pemilik kos yang berrelasi dengan kelas kamar kos. Nah, di dalam kelas kamar kos ini terdapat objek kamar 1, kamar 2, dan kamar 3, yang mana di setiap kamar itu terdapat atribut nomor kamar, biaya, dan luas. Next. Selanjutnya ada objek diagram entry data laporan keuangan. Yang pertama itu ada kelas pemilik kos yang berhubungan dengan kelas keuangan, yang mana di setiap kelas keuangan itu terdapat objek keuangan 1, keuangan 2, dan keuangan 3. Dan setiap objek itu terdiri dari atribut nomor kamar, pengeluaran, dan pemasukan. Next. Dan selanjutnya adalah kelas diagram yang nantinya akan digunakan sebagai struktur kelas yang ada pada sistem. Di sini ada kelas exception sebagai yang akan menghandle inputan yang akan salah. Dan ada kelas abstrak yang nantinya akan menghubungkan dengan seluruh model yang ada. Dan untuk relasinya di sini menggunakan relasi aggregation sama relasi association. Nah, untuk relasi aggregation itu bisa dilihat dari register view ke register model. Dan untuk dari association itu bisa dilihat dari main ke dashboard view. Next. Selanjutnya yaitu RD, Entity Relationship Diagram. Jadi rumah kos dengan pemasukan memiliki relasi one to many, dan pemilik kos dengan rumah kos memiliki relasi one to many. Kemudian rumah kos dengan pengeluaran memiliki relasi one to many, rumah kos dengan kamar kos memiliki relasi one to many, dan penyewa dengan kamar kos memiliki relasi one to many. Jadi kesimpulannya, di era teknologi yang berkembang seperti saat ini, semua pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Semakin maju inovasi serta keinginan manusia untuk mendapatkan fasilitas yang lebih baik, maka akan semakin meningkat pula perkembangan teknologi yang akan terjadi di masa depan. Sebelumnya, banyak hal yang cukup susah dan rumit karena dilakukan secara manual. Namun, sekarang semua pekerjaan itu dapat mudah dilakukan dengan bantuan teknologi. Perkembangan teknologi inilah yang telah membawa perubahan di berbagai bidang kehidupan. Salah satunya ialah dalam melakukan pencarian rumah kos dan pencatatan laporan keuangan. Oleh karena itu, kelompok kami membuat aplikasi yang bernama Kosku untuk memudahkan pemilik kos dan penyewa. Oke, selanjutnya adalah implementasi atau codingan dari yang project yang sudah kita buat. Nah, di sini ada di dalam project ini terdapat tiga package yaitu exception, models, dan view. Yang pertama itu exception. Di dalam exception ini yang nantinya akan menghandle inputan yang akan dimasukkan oleh user ketika ada inputan yang salah atau yang kosong. Di sini terdapat beberapa kelas yaitu kamar kos exception, keuangan exception, register exception, dan rumah kos exception. Nah, untuk di bagian kamar kos exception ini yang nantinya akan extend ke exception yang di dalamnya itu terdapat konstruktor kamar kos exception dengan nilai supernya yaitu yang nantinya akan mengirimkan pesan bahwa
ketika nama kos itu kosong, maka akan menampilkan kamar kos exception ini. Selanjutnya pada package model. Dalam package model ini terdiri dari kelas base model, kamar kos model, keuangan model, login model, penyewa model, register model, rumah kos model. Di dalam base model ini terdapat beberapa atribut, yaitu DB URL, DB user, DB password. Nah, ketiga atribut ini yang nantinya akan dihubungkan kepada Postgre-nya. Selanjutnya ada ID akun. ID akun ini nantinya akan digunakan untuk melihat ID pemilik atau ID penyewanya. Selanjutnya ada connection. Nah, di dalam kelas base model ini terdapat konstruktor, yaitu base model, yang mana di dalamnya itu terdapat DB URL yang diisi dengan link Postgre-nya, dan DB user yang diisi dengan usernya, dan DB password yang diisi dengan password database-nya. Yang nantinya akan dihubungkan dengan driver manager untuk mendapatkan koneksinya, yang lalu akan dicek melalui SQL exception. Selanjutnya ada getter dan setter untuk mendapatkan ID akunnya menggunakan get ID akun, dan untuk mengaccept ID akunnya menggunakan set ID akun. Selanjutnya ada di kamar kos model. Nah, di dalam kamar kos model ini akan extend terhadap base modelnya, yang nantinya akan dibuat konstruktor dulu, yang mana akan diisi dengan nilai super kosong. Nah, di dalam kamar kos model ini terdapat beberapa metode. Yang pertama itu ada add cost. Nah, dengan return value-nya itu integer. Di dalam add cost ini terdiri dari beberapa parameter, yaitu kode kamar, nama kamar, fasilitas, dan lain-lainnya. Nah, yang di dalamnya itu terdapat string query yang berisi query untuk memasukkan data ke dalam kamar kos ini. Nah, selanjutnya akan dimasukkan ke dalam prepare statement yang nantinya akan dikoneksikan dengan database yang sebelumnya telah terkoneksi. Nah, di selanjutnya itu ada proses pengecekan untuk setiap inputan yang dimasukkan oleh user. Di sini yang pertama itu ada pengecekan untuk integer, apakah sudah sesuai dengan integer yang dimasukkan. Selanjutnya ada pengecekan string, dan selanjutnya integer, dan terakhir integer. Jika pengecekan itu sudah sesuai, maka akan mengembalikan return, yaitu prepare statement execute update, atau menjalankan query-nya. Selanjutnya ada metode getCost. Nah, di sini penjelasannya untuk mendapatkan keseluruhan cost yang ada. Sama seperti yang sebelumnya, ini juga menggunakan prepare statement dan untuk mengecek nilainya, yaitu apakah nilai tersebut sudah integer atau belum. Selanjutnya ada update cost. Di sini juga return value-nya yaitu integer, yang mana tuh terdapat beberapa parameter, yaitu kode kamar, fasilitas, harga sewa, dan integer penyewa. Di sini intinya ada pengecekan apakah ini merupakan penyewa apa bukan. Nah, kalau misalkan penyewa, maka akan dimasukkan kamar kosnya itu dengan set ke penyewanya. Sedangkan kalau misalkan tidak, maka akan di set penyewanya itu akan kosong. Nah, selanjutnya ada delete cost untuk menghapus costnya. Di sini akan mereturn value integer juga dengan parameternya yaitu kode kamar. Nah, di sini terdapat query untuk menghapus kamar kos tersebut, dan ada prepare statement untuk mengkoneksikan terhadap database-nya, dan yang terakhir yaitu mereturn value-nya. Dan metode terakhir itu ada get daftar kosong yang mereturn result set. Dan terdapat query untuk menjalankan get data ini, yang nantinya akan mereturn itu prepare statement execute query. Nah, untuk kelas lainnya kurang lebih hampir sama. Dan selanjutnya ada penjelasan package fee, mungkin bisa dijelaskan teman saya. Nah, sekarang di sini saya ingin menjelaskan tentang view. Untuk yang pertama itu ada di login terlebih dahulu. Untuk login ini digunakan ketika user ingin melakukan login, nanti dia akan menampilkan untuk yang pertama itu apakah dia login sebagai pemilik atau penyewa. Dia akan masukkan username, lalu akan ditangkap di try catch ini. Ini adalah instant object ke login model. Dia akan dicek di akunnya apakah akunnya itu sudah sesuai atau belum. Kemudian ada kelas register. Register ini digunakan buat mendaftarkan akun. Di sini ada beberapa library yang diimport, yaitu ada dari kelas exception, model, dan dari Java-nya sendiri. Di sini yang pertama ada dari atributnya, yaitu dari register model, dari package model tadi. Kemudian ada inputan scanner, lalu ada try catch di sini untuk menampilkan pesan apakah dia ingin register sebagai pemilik atau penyewa. Lalu untuk registernya sendiri dia akan memasukkan data-data yang dibutuhkan seperti nick, username, password, nama, alamat, nomor HP, dan jenis kelamin. Lalu ada yang terakhir kota. Kemudian ini
apakah dia itu data yang diinputkan itu kosong atau tidak. Kalau kosong, dia akan ditangkap ke exception. Kemudian ketika data yang sudah dimasukkan itu benar sesuai parameternya ini, maka dia akan dimasukkan ke database melalui model, melalui metode add account ini. Kemudian ada menampilkan pesan bahwa akun ini telah berhasil didaftarkan. Untuk yang selanjutnya, dashboard. Dashboard ini digunakan buat menampilkan menu awal ketika si user itu sudah masuk ingin masuk mengakses ke aplikasi. Dashboard ini bakal menampilkan ini login sama registrasi ketika dia nanti ingin login. Di dashboard ini ada beberapa menu. Dari menu pemilik sendiri, dia akan menampilkan si cost, laporan keuangan, daftar dari penyewa ini buat pemiliknya. Lalu ada method menu penyewa, ini adalah menu yang dikhususkan buat penyewa. Dia nanti menampilkan daftar dari penyewa. Kemudian ini ada keluar ketika udah melihat dari daftar penyewanya, apakah dia ingin keluar atau enggak. Ada metode back to login sama back to menu. Back to login ini hampir sama, cuma ini bedanya digunakan untuk kembali ke menu login, kalau ini kembali ke menu utama. Kemudian untuk kelas lainnya ini hampir sama, cuma ini kelas ini memiliki fungsi yang berbeda, seperti kamar kos. View ini untuk menampilkan kamar kos. Untuk keuangan ini nanti digunakan sebagai untuk laporan pemasukan dan pengeluaran. Kemudian ada rumah kos, nantinya digunakan sebagai tampilan dari daftar rumah kos yang dimiliki oleh si pemilik dari kamar kos. Mungkin oh ya, untuk yang terakhir ini main ini digunakan kelas untuk menjalankan program kami. Kemudian itu mungkin implementasi dari codingan kami di sini. Secara garis besar pembuatan proyek untuk tugas akhir ini, kami telah menerapkan seluruh materi yang ada di dalam kelas, seperti dari atribut, method, maupun polimorfisme atau inheritance. Di sini kami menerapkan konsep, yaitu paradigma OOP, yakni MVC, di mana MVC ini merupakan kayak sebuah metode dalam pengembangan sebuah aplikasi, yaitu dengan memisahkan antara data, model, sama view. Dan model ini seperti yang sudah dijelaskan tadi mewakili struktur data, di mana untuk memanipulasi dari yang ada di database-nya. Kalau view ini apa yang dilihat oleh user. Terus terus untuk yang selanjutnya yaitu demo dari aplikasi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, ketika dijalankan, itu akan menampilkan menu awal. Menunya itu terdiri dari 3, yaitu login, registrasi, dan keluar. Jika login, itu berarti sudah mempunyai akun, dan untuk register, itu akan mendaftarkan akun. Kita akan mencontohkan yang register, dan register sebagai pemilik. Dengan NIK 983732466247. Kemudian masukkan username dengan username Mawan, dan masukkan password dengan password Mawan 123. Kemudian masukkan nama dengan nama Nur Muhammad Himawan. Kemudian masukkan alamat. Alamatnya ada di Jalan Belimbing, dan memasukkan nomor HP dengan nomor HP 087347326663 dan berjenis kelamin laki-laki. Kemudian memasukkan kota. Kotanya itu kota Banyuwangi. Nah, akan muncul pesan, akun berhasil terdaftar, silakan login terlebih dahulu. Tekan enter untuk kembali. Selanjutnya, kita akan melakukan login karena sudah melakukan registrasi. Kemudian kita akan login sebagai pemilik dengan username Mawan dan password Mawan123. Kemudian dari login sebagai pemilik, ada menu utama, yaitu yang pertama kos, yang kedua laporan keuangan, yang ketiga daftar penyewa, dan yang terakhir ada tombol keluar. Kemudian pilih menu. Kita pilih menu kos. Di sini ada menu, yang pertama menu tambah rumah kos, update rumah kos, yang ketiga delete rumah kos, dan yang keempat lihat daftar kos. Dan yang terakhir ada menu kembali. Kemudian masukkan menu pilihan.
dengan pilih menu nomor 1, kemudian masukkan nama rumah Mawan, kemudian masukkan nama jalan di Jalan Blimbing, dan masukkan jenis kos, yaitu kos pria, dan masukkan kota, kotanya itu ada di Banyuwangi. Dan akan muncul pesan satu data berhasil ditambahkan, tekan enter untuk kembali. Yang kedua, ada pilihan menu update rumah kos, kemudian masukkan ID rumah, kita masukkan 5, dan masukkan nama rumah Mawan. Kemudian masukkan nama jalan, yaitu kos pria. Masukkan nama jalan di Jalan Blimbing. Kemudian masukkan jenis kos, yaitu kos pria. Dan masukkan kota, ada di kota Jember. Dan satu data berhasil diperbarui. Tekan enter untuk kembali. Dan selanjutnya akan memilih menu yang ketiga, yaitu delete rumah kos. Masukkan ID rumah, yaitu ID-nya 5, dan akan menampilkan pesan bahwa satu data berhasil dihapus. Selanjutnya, pada menu keempat, lihat daftar kos. Masukkan jenis kos, yaitu kos pria, masukkan kota, kotanya Jember. Dan selanjutnya pilih nomor 4, yaitu lihat daftar kos. Dan pilih rumah kos 6. Selanjutnya yaitu ada tambah kamar. Menu pilihannya 1, kode kamarnya 1, nama kamar kos 1, dan fasilitasnya ada TV dan kamar mandi. Kemudian masukkan harga sewa, yaitu 950.000, kemudian ada pesan, data berhasil ditambahkan. Kemudian ketika milih menu 1 dan masukkan menu pilihan 4, pilih rumah kos nomor 6, dan di sini tertera kode kamar, nama kamar, fasilitas, dan penyewa. Dengan kode 1, nama kamarnya ke 1, dan fasilitasnya ada TV dan kamar mandi dengan harga sewa 950.000. Kemudian masukkan pilihan nomor 2, yaitu update kamar, dan masukkan kode kamarnya 1, dengan fasilitas TV, kamar mandi, dengan harga sewa dengan harga sewa 1 juta. Kemudian menampilkan pesan, satu data berhasil diperbarui. Selanjutnya, pilih menu 1, dan pilih menu 4, lihat daftar kos, pilih rumah kos nomor 6. Kemudian di sini datanya telah diperbarui dengan harga sewa 1 juta. Kemudian menu pilihan 3, yaitu delete kamar, dan masukkan kode kamarnya, yaitu kode kamarnya 1. Kemudian data berhasil dihapus. Dan selanjutnya pilih menu nomor 4, lihat daftar kos, dan pilih rumah kos nomor 6. Kemudian masukkan menu pilihan lagi, yaitu 4, kembali. Selanjutnya ada menu daftar penyewa, dan itu akan menampilkan ID penyewa, nama, jenis kelamin, dan nomor HP. Di sini dengan ID 1, nama penyewanya Bayu, jenis kelaminnya perempuan, dan nomor HP-nya 034838343. Kemudian pilih menu kembali. Selanjutnya, masuk sebagai penyewa dengan masukkan username Bayu, password-nya Bayu123. Dan di sini akan menampilkan daftar kos, ada atribut nomor, nama, jenis, jalan, kota, fasilitas, dan harga sewa. Dengan ID 1, nama rumah Mawan, jenis kosnya kos pria, dengan jalan-jalan Blimbing, kemudian
tepat berada di Kota Jember dengan fasilitas AC, TV, dan kamar mandi dengan harga sewa 1 juta. Kemudian pilih menu keluar, dan tekan enter untuk kembali. Kemudian pilih menu keluar lagi, Anda telah keluar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.